Lestari. Saya Siti Kamia. Saya Dini Cahyadiani. Saya Nisa Rizkyamaria. Saya Maya Febriana. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang materi zakat. Yang pertama ada pengertian zakat yang akan dibacakan oleh Dinda Lestari. Pengertian zakat menurut bahasa sesuai pandangan 4 mazhab. Di antaranya sebagai berikut. Mazhab Malikiyah. Yang pertama, mazhab Malikiyah berpendapat bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah disampaikan hisab kepada orang yang berhak menerima. Yang kedua, mazhab Hanif mendeskripsikan zakat sebagai pemberian hak kepemilikan atas sebagai harta tertentu dari harta tersebut oleh syariat semata-mata karena Allah. Yang ketiga, mazhab Syafi'iyah menyebutkan bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau benda diri manusia untuk zakat fitrah kepada pihak tertentu. Yang keempat, mazhab Hanabilah menyebutkan zakat sebagai hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Kelompok tertentu yang dimaksud adalah 8 kelompok yang disebut dalam firman Allah surat Al-Taubah ayat 60. Innama shadaqatu lil-fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fardiyatun minallahi wallahu 'alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, alim. Zakat yang digunakan artinya mulaf untuk untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membesarkan orang yang beruntung, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Zakat menurut istilah adalah kegiatan mengeluarkan harta tertentu dari seseorang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima setiap harta yang sudah dibayar. Zakat akan menjadi suci. Zakat juga bisa disebut sebagai cara agar jiwa menjadi bersih. Dalam buku Dr. Wahab Al-Juli, jika diucapkan zakat adalah zakat al-jar yang diartinya tangan itu tumbuh dan bertambah. Apabila diucapkan sebagai zakat al-faqi berarti nafkah tumbuh dan bertambah. Dan di sini ada dalil perintah zakat yang akan dibacakan oleh Siti Kamia. Dalil tentang zakat baik dalam Al-Quran maupun hadis wajib diketahui oleh setiap umat Islam. Hal ini dikarenakan beribadah salah satu hukumnya yang umat Islam menganut Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama. Berikut ada beberapa dalil tentang zakat. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ta'awunu 'alal birri. Yang artinya dilaksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpula beserta orang-orang yang luput. Maksud dari ayat di atas adalah sebagai umat Islam, Allah memerintahkan melaksanakan sholat, kemudian menunaikan zakat dan berkumpul bersama orang yang luput. Dalam artian adalah senantiasa bersama dengan orang yang akan beribadah. Jangan sampai sebagai umat Islam manusia meninggalkan beberapa hal di atas, sehingga tujuan hidup di dunia tidak lain adalah beribadah kepada Allah SWT. Yang kedua dari tentang zakat yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa haji wa shaumi Ramadan. Yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Salat, zakat,
Kedua, mendirikan sholat, membayar zakat, haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Semua yang telah disebutkan di atas merupakan rukun Islam. Jadi, siapa saja yang harus melaksanakannya. Hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sini materi selanjutnya ada macam-macam zakat yang akan dibacakan oleh Mia dan Dini. Macam-macam zakat. Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dibayarkan umat Islam ketika melewati Ramadan dan diserahkan sebesar 3,5 liter atau 2,5 kg beras. Pembayaran zakat fitrah juga boleh dilakukan dengan uang, asalkan besarnya disesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi. Zakat fitrah artinya zakat atas diri dan jiwa yang wajib ditunaikan sepanjang Ramadan hingga menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Meski demikian, ia menyampaikan waktu terbaik untuk membayar zakat ini adalah di akhir Ramadan, yakni di waktu tergelincirnya matahari di hari terakhir Ramadan sampai khotib naik mimbar menjelang sholat Idul Fitri 1 Syawal. Adapun waktu makruh untuk membayar zakat adalah setelah sholat Idul Fitri di pagi hari hingga matahari terbenam. Jika lewat dari waktu tersebut, maka zakat dianggap sebagai sedekah biasa. Untuk pembayarannya, zakat bisa dibayarkan untuk diri sendiri, mewakili tanggungan keluarga, bahkan untuk orang tuanya. Selanjutnya, pembayaran zakat dapat dilakukan di masjid dekat rumah atau ke badan amal terpercaya. Syarat zakat fitrah. Yang pertama, Islam. Kedua, lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta. Yang ketiga, penggerakan aktuatin dalam pengelolaan zakat. Penggerakan aktuatin memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil pengelola zakat. Sebab dalam pengelola zakat, penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan. Pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami oleh orang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani. Yang keempat, pengawasan controlling. Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus lakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses kontrol merupakan kewajiban yang terus-menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan pengorganisasian dalam pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat. Dan di sini ada hikmah zakat yang akan dibacakan oleh Amelia. Hikmah zakat. Hikmah disyariatkannya zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta kekayaan maupun pemiliknya. Hikmah zakat bagi orang yang mengeluarkan zakat yaitu sebagai berikut: 1. Dapat mensucikan jiwa dari sifat zikir. 2. Mendidik untuk suka berinfak dan suka memberi. 3. Mewujudkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mengobati hati dari sifat cinta harta atau dunia yang berlebihan. 5. Mengembangkan kekayaan batin dan menghidupkan nilai ini. 6. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dapat menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Mensucikan dan menyuburkan harta. Berikut hikmah yang dapat dipetik bagi penerima zakat. 1. Membebaskan kesulitan hidup fakir miskin. 2. Mengangkat fakir miskin dari kehinaan. 3. Membantu orang yang banyak mempunyai hutang. 4. Membantu orang yang berujung di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Memudahkan ibu saja dalam perjalanannya.
Hikmah zakat bagi umat Islam secara keseluruhan yaitu sebagai berikut. 1. Terjadinya ukhuwah Islamiyah yang kaya memperhatikan yang miskin dan orang miskin tidak iri hati terhadap orang kaya. Masing-masing mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya. 2. Dapat memperkuat bangunan umat Islam karena setiap orang saling menolong dengan kelebihannya masing-masing. 3. Terjadinya hubungan yang harmonis dan sinergi antar anggota masyarakat. Dan yang terakhir, saya akan membacakan kesimpulan tentang zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dan sesuai dengan tuntunan hukum Islam. Zakat mempunyai peran yang sangat penting bagi umat Islam sebab zakat dapat membersihkan dan mensucikan hati umat manusia sehingga terhindar dari sifat tercela seperti kikir dan gemar menumpuk harta. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan umat Islam pada sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal untuk mensucikan jiwa. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki seseorang karena sudah mencapai nisabnya, batas terendah wajibnya zakat, dan telah lewat atas kepemilikan harta tersebut masa haul 1 tahun bagi harta simpanan dan niaga, atau telah tiba saat memanen hasil pertanian. Manfaat zakat dalam kehidupan adalah menolong orang yang lemah dan menderita. Jika zakat fitrah pada saat Idul Fitri, agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluknya, membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar memiliki sifat mulia dan pemurah. Ungkapan rasa syukur kepada Allah atas rezeki yang telah diberikan pada kita, menjaga kejahatan-kejahatan yang dimungkinkan timbul dari si miskin, mendekatkan hubungan kasih sayang dan saling mencintai antara si kaya dan si miskin, dan menanggapi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan tentang materi zakat dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.